Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Febri Mini. Udah lama nih nggak upload video. Alhamdulillah udah bisa upload lagi. Bagi teman-teman yang udah subscribe atau langganan pasti udah dapat pemberitahuan. Tapi bagi teman-teman yang belum subscribe, yang baru aja mampir ke sini, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalain bel notifikasinya. Oke, terima kasih. Oke, sesuai judul kali ini, kita akan bahas seputar skripsi. Sebagai seseorang yang pernah menjalani skripsi dan segala lika-likunya, aku ingin share pengalaman aja bagaimana sih sebenarnya tips untuk menyelesaikan skripsi agar skripsi kalian itu cepat selesai dan dapat nilai yang memuaskan. Oke, langsung saja aku ada beberapa tips nih buat kalian. Tips yang pertama, dimulai dari niat. Oke, segala sesuatunya itu harus dimulai dengan niat. Ketika sudah dihadapkan dengan skripsi namun belum ada niat dari dalam diri teman-teman untuk menyelesaikan skripsi, maka akan berjalan dengan sangat berat. Ketika teman-teman sudah punya niat dan tekad yang kuat untuk menyelesaikan skripsi, maka kedepannya ketika ada masalah atau ada berbagai rintangan yang teman-teman hadapi, itu tidak akan mudah merobohkan keyakinan teman-teman. Oke, jadi harus dimulai dengan niat. Tips kedua, buat target atau deadline sendiri. Ya, setelah kita punya niat, berarti kita harus menyusunnya ke dalam target-target. Misalnya, saya harus menyelesaikan bab 1 sampai bab 3 dalam 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan itu kan ada beberapa minggu. Teman-teman harus tulis target yang ingin dicapai per minggunya. Misalnya, minggu pertama sudah harus mempunyai judul atau topik penelitian, kemudian minggu kedua sudah harus dikonsultasikan dengan dosen pembimbing, kemudian minggu ketiga mungkin bisa mencari dan mengumpulkan banyak sekali referensi dari berbagai sumber. Nah, target ini juga akan menjadi alarm agar teman-teman itu gak terlalu bersantai-santai dan membuang-buang waktu. Tips yang ketiga, tentukan topik dan judul penelitian sesuai passion kamu. Ini penting banget. Usahakan memilih tema penelitian yang memang kamu sukai dan kamu kuasai, supaya kamu tetap semangat dan tidak bosan dalam pengerjaan skripsi. Kalau masih bingung topik apa saja yang bisa dijadikan skripsi, teman-teman bisa mengintip penelitian-penelitian mungkin yang pernah dilakukan oleh dosen atau kakak-kakak alumni kalian. Teman-teman bisa mencari sumber informasi dari perpustakaan, bisa juga melihat isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat, atau bisa juga mencari dari sumber literatur atau penelitian-penelitian terdahulu yang mungkin saja ada gap atau permasalahan yang belum dibahas secara tuntas. Jadi teman-teman bisa mengangkat permasalahan tersebut menjadi ide penelitian baru. Tips keempat, cari referensi yang memadai. Jadi ketika teman-teman sudah tahu nih topik penelitian apa yang mau diangkat atau judulnya mungkin teman-teman udah tulis beberapa. Nah, sebelum diajukan ke dosen pembimbing, ada baiknya teman-teman mencari referensi yang memadai. Minimal harus menemukan 10-20 referensi. Agar apa? Untuk menambah pengetahuan teman-teman, sekaligus memudahkan teman-teman dalam mencari informasi dan menguatkan penelitian yang akan teman-teman teliti nanti. Tips yang kelima, mulai menulis sesuai panduan penulisan. Jadi setiap kampus kan punya buku pedoman atau buku panduan penulisan skripsi masing-masing. Teman harus mulai menulis skripsi sesuai buku panduan penulisan. Makanya itu sangat penting bagi teman-teman menguasai Microsoft Word agar mudah dalam pengeditan nantinya. Jangan sampai ketika bertemu dosen pembimbing yang paling banyak dikoreksi itu adalah teknis-teknis penulisannya, karena itu hanya akan membuang-buang waktu. Jadi ada baiknya sebelum bertemu dosen pembimbing, teman-teman itu harus pastikan teknis penulisan yang disodorkan itu sudah betul-betul sesuai buku panduan, karena terkadang yang membuat lama adalah hal-hal teknis penulisannya. Tips yang keenam, rajin konsul. Ya, ini adalah salah satu kunci agar skripsi kalian itu cepat selesai. Jika kalian malas-malas konsul, malas bertemu dosen pembimbing, itu akan menghambat proses kalian dalam menyelesaikan skripsi. Oke, tips yang ketujuh, segera kerjakan revisi.
Ketika dosen pembimbing sudah memberi revisi, ada baiknya teman-teman harus menyelesaikan revisi tersebut segera mungkin. Jangan sampai nih menunda-nunda revisi. Karena apa? Itu akan membuat teman-teman semakin malas untuk menyelesaikan skripsi. Segera perbaiki hari itu juga, jangan pernah menunda revisi. Karena sehari menunda revisi sama dengan sehari menunda wisuda. Tips yang ke-8, diskusi dengan senior. Ya, cara yang tak kalah penting ketika pengerjaan skripsi yaitu berdiskusi dengan senior. Apalagi dengan senior yang memiliki topik penelitian yang sama, atau mungkin senior yang dulu dibimbing oleh dosen pembimbing yang sama. Karena biasanya dosen pembimbing itu punya beberapa kriteria penulisan tersendiri yang diberlakukan kepada setiap anak bimbingannya. Tips selanjutnya, miliki satu motivasi. Jadi teman-teman harus punya motivasi dan tekad yang kuat dalam diri untuk menyelesaikan skripsi, yang dijadikan sebuah acuan semangat sebagai booster agar teman-teman itu selalu punya dorongan yang kuat untuk menyelesaikan skripsi. Misalnya pengen cepet-cepet nikah, kemudian mungkin pengen liburan setelah ini, atau mungkin cepat-cepat bekerja pada perusahaan impian. Jadi teman-teman harus punya satu motivasi yang kuat yang tertanam dalam diri agar tidak malas-malas. Karena banyak sekali impian-impian yang harus kita wujudkan setelah menyelesaikan skripsi. Jadi jangan membuang-buang waktu alias jangan menunda-nunda sesuatu. Kerjakan dengan tuntas dan setelah itu teman-teman bebas dan merdeka. Tips yang ke-10, hindari kegiatan yang menyita waktu. Jadi sebisa mungkin teman-teman fokuskan untuk beberapa bulan saja. Apa salahnya sih kegiatan yang menyita waktu itu diminimalisir dulu, misalnya maraton drakor lah, atau nongkrong-nongkrong di luar lah, main-main bareng teman-teman lain lah, atau jalan-jalan, liburan. Sebisa mungkin itu dipending dulu. Sebaiknya teman-teman itu fokuskan beberapa bulan saja untuk betul-betul menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas, karena ini adalah penentuan terakhir selama kurang lebih mungkin 4 tahun teman-teman di bangku perkuliahan. Ini adalah hal yang paling menentukan. Jadi apa salahnya sih teman-teman itu mengorbankan waktu beberapa bulan saja untuk tidak melakukan hal-hal yang sukai atau teman-teman inginkan, untuk lebih fokus kepada penyelesaian skripsi. Tips selanjutnya, jangan terlalu banyak berpikir. Skripsi tidak akan selesai hanya dengan berpikir. Oke, jadi teman-teman harus sudah mulai bertindak. Jangan lagi banyak berpikir, jangan berpikir bahwa ini suatu beban, tapi bawa santai aja, bawa enjoy aja. Jadi bagi teman-teman yang belum memulai, yang baru saja tiba pada proses ini, segera memulai. Bagi teman-teman yang sudah memulai namun mandek, terhenti, segera bangkit kembali, segera bangun kembali, kemudian baca kembali skripsi yang telah ditulis, mulai dari halaman cover, per bab, kata pengantar, daftar isi, dan setiap kalimatnya itu secara saksama. Tempatkan diri teman-teman sebagai pembaca agar nanti teman-teman bisa mengetahui apa saja kekurangan yang mungkin belum dituangkan dalam tulisan teman-teman. Oke, jadi kuncinya jangan terlalu berpikir, segera action. Oke. Terakhir, tips yang terakhir yang gak boleh sekali di skip dan dilewatkan adalah berdoa. Ketika kita sudah berusaha, udah melakukan yang semaksimal mungkin sebisa kita, jangan lupa teman-teman untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan agar diberikan kemudahan, diberikan petunjuk agar teman-teman itu bisa cepat-cepat menyelesaikan skripsi. Minta agar hati dosen pembimbing dilembutkan, agar proses konsultasi berjalan dengan mulus dan lancar, dan teman-teman mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Oke?
Nah, mungkin itu dia beberapa tips dari aku. Semoga dengan adanya video ini teman-teman jadi lebih semangat. Bagi teman-teman yang baru aja tiba di proses ini, segera action. Bagi teman-teman yang mungkin kini sedang dalam fase menyelesaikan skripsi dan sedang menghadapi masalah atau rintangan yang belum diselesaikan, segera konsultasikan, segera hubungi lagi dosen pembimbingnya. Ingat, ada orang tua yang harus dibahagiakan, ada banyak impian yang harus diwujudkan setelah ini. Jadi jangan sampai membuang-buang waktu untuk tugas akhir yang satu ini. Jalani saja, nikmati prosesnya, semua akan indah pada akhirnya. Oke, semoga kalian suka dan terinspirasi dari video ini. Tetap semangat bagi pejuang skripsi di luar sana. Kalian semua hebat karena sudah sampai pada tahap ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen di bawah ya. Terima kasih, sampai jumpa di next video.